jatuh bangun juga, kadang sepi, kadang ramai. Tapi kita konsisten dan berinovasi. Begitu kalimat yang keluar dari mulut Siti Aisyah Jabir, 25 tahun, owner usaha mikro kecil menengah, UMKM, Mabija Food, di Makassar. Kalimat ini diucapkan saat Tribun Timur, Kamis, 1 Agustus 2024, bertanya tips bertahan dan prinsip dalam menjalankan usahanya. Mabija Food adalah satu dari banyaknya UMKM, subsektor kuliner, di Kota Daeng, sebutan Kota Makassar. UMKM ini memiliki lokasi produksi di Jalan Bakti 1 Nomor 7, atau sekitar 300 meter dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar di Jalan AP Petarani. Mabija Food dibangun Aisyah bersama sang suami, Aslami Mahmud, pada tahun 2018 silam, setahun setelah menikah. Awalnya, Mabija Food hanya memproduksi pisang gepeng dengan beragam topping. Pisang gepeng dipilih sebagai usaha dengan berbagai alasan. Di antaranya bahan baku, pisang yang mudah ditemui di Sulsel. Melihat tingginya antusias masyarakat terhadap pisang gepeng produksinya, Aisyah tak langsung puas. Ia senantiasa berinovasi dengan menghadirkan produk lainnya. Produk setelah pisang gepeng, ia branding dengan nama Si Kampota. Si Kampota terdiri dari berbagai kue khas Sulsel seperti cantik manis, brownies, bolu, puding. Ada pula jalangkote, risol, bikan doang, dan aneka minuman. Beragam produk ini dihadirkan Aisyah hasil dari belajar otodidak. Ia juga dibantu dengan keluarga untuk mendapatkan resep yang pas. Lagi-lagi, Aisyah tidak cepat puas dengan kehadiran produk barunya. Ia kemudian mencoba memindahkan tempat usahanya di lokasi yang mudah dijangkau. Kala itu, ia memilih Jalan Sungai Cerakang dan Jalan AP Petarani. Sayangnya, tempat baru itu tidak bertahan lama. Hanya sekitar 1 bulan berjalan. Pandemi COVID-19 memaksanya harus kembali di rumah produksi lamanya, Jalan Bakti 1 Nomor 7. Menyadari usaha berada di dalam lorong, ibu 4 anak itu terus berinovasi. Penjualan secara online pun dilakukan. Bahkan, Aisyah memasuki semua platform. Untuk harga, Aisyah tidak mematok terlalu tinggi. Produknya dijual dengan harga terjangkau, mulai Rp5.000. Di balik suksesnya UMKM Mabija Food, ada sosok yang berjasa bagi Aisyah. Tidak lain adalah Aslami Mahmud, sang suami.
luar kulkas. Iya, di kulkas sebenarnya. Karena ada sampingnya. Ini selalu bisa stop. Karena ini kan tersedia di aplikasi juga.
Gepeng tok sekarang sudah memproduksi banyak makanan? Awalnya memang awalnya itu memang pisang goreng gepeng, kemudian hari demi hari alhamdulillah peminatnya luar biasa. Jadi kita sebagai penjual tentunya mencari inovasi yang baru lagi. Kita menciptakan lagi produk-produk baru yang tentunya bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi kita ciptakanlah produk yang bisa di stok juga kayak jalangkote, risol, ada puding-puding juga, ada brownies. Tentunya itu tahan semua di kulkas dan bisa dijadikan stok cemilan. Apa yang kira-kira mendorong sehingga membangun usaha Mak Widya Food ini? Tentunya mata pencarian, inovasinya juga bisa mempekerjakan banyak orang. Dan tentunya juga karena kebetulan di daerah juga banyak pisang, jadi kita berdayakan juga masyarakat di sana untuk mengumpul pisang. Kemudian pisangnya diangkut naik ke Makassar untuk kita olah di sini jadi pisang goreng gepeng. Apa ini yang membedakan dibanding usaha-usaha lainnya? Membedakan? Iya, paling membedakan. Karena kita lihat Makassar ini memang banyak pecinta pisang-pisangan, jadi kita berinovasi bikin yang beda lagi dari yang lain, bukan pisang epe, bukan pisang pepe, jadi ini pisang gepeng. Jadi dia pakai pisang mengkal, kemudian dibalut dengan tepung. Jadi ini prosesnya juga unik karena manual digepeng. Jadi ini spesial sebenarnya di tepungnya yang kriuk-kriuk. Seperti itu. Selama bertahun-tahun menjalani usaha, Kak, cerita menarik mungkin tadi yang sudah disebutkan soal cerita menariknya tentunya usaha itu penuh dengan ketidakpastian tentunya, cuman memang karena alhamdulillah rezekinya pisang goreng gepeng kemarin pas corona itu lagi naik-naiknya, jadi dari hasil pure penjualannya bisa dipakai untuk nikahan adek. Jadi itu setiap harinya hasil penjualannya saya tabung di dos. Jadi setiap harinya saya tabung sampainya cukup untuk jadi uang panai dan untuk acaranya di kampung. Alhamdulillah. Iya. Modal awalnya mungkin sampai dengan omset saat ini awal kalau dicerita modal sedikit. awalnya kurang lebih 500 ribuan. Cuma kalau omsetnya saya udah bisa sebut karena alhamdulillah keadaan ramai karena tidak. Jadi kalau ramai ya banyak. Iya. Kalau enggak ya seperti itu kira-kira. Tantangannya mungkin Kak yang dihadapi. Tantangannya karena memang sekarang kita memang sekarang perlu namanya berkolaborasi juga, jadi biasa kita sekarang juga terjun di semua platform untuk media promosi kayak TikTok. Itu tantangan sebenarnya luar biasa yang mendatangkan pembeli, dan tentunya untuk tantangannya juga dari kualitas produk, menjaga kualitas produk, dari pemasaran juga, seperti itu sih tantangannya. Tapi bahan baku yang digunakan bagaimana mungkin? Bahan bakunya itu ada dari supplier, ada juga yang dibeli langsung di pasar atau di toko-toko terdekat. Terakhir mungkin Kak, motivasinya kepada pengusaha ataupun pemilik UMKM lainnya sehingga bisa sukses mungkin seperti Kakak. Amin. Jadi untuk motivasinya sendiri itu sih konsisten, sabar, karena itu tadi bisnis itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau pembeli sepi itu yang paling ini sebenarnya di situ mental kita diuji sebagai pebisnis. Jadi itu tadi yang penting konsisten dan sabar. Banyak berdoa pokoknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.